Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu an-nasru li awliya'ihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini manusia awam. Tentunya kita hidup di dunia ini banyak kekurangan. Dan kita ini ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah manusia yang banyak dosanya, banyak salahnya, banyak maksiatnya. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Manusia tidak bisa terlepas dari berbuat dosa. Suatu contoh, maksiat zahir, pandangan kita memandang sesuatu yang kadang-kadang tidak diperbolehkan oleh syariat, tapi kita masih memandangnya. Maksiat pikiran, kadang-kadang suatu ketika kita punya buruk sangka kepada saudara kita sesama umat Islam. Maksiat hati, kadang-kadang dalam diri kita ada perasaan-perasaan ujub, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang dalam hati kita ada perasaan ghillun, unek-unek jelek kepada orang lain. Kadang-kadang dalam hati kita ada sifat, ada perasaan riya, ingin pamer, ingin dipuji orang lain dalam hal melaksanakan ibadah. Kadang-kadang dalam hati kita ada perasaan iri, dengki, kebencian, sakit hati kepada sesama umat Islam. Itu adalah maksiat-maksiat yang kadang-kadang manusia itu terjangkit di dalam dirinya. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia ini, hampir setiap manusia itu terkena maksiatul zahir dan maksiat batin. Maka untuk menangani masalah-masalah itu adalah bagaimana caranya? Dengan cara kita membaca istighfar, dengan cara kita memperbanyak doa, dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa manusia yang paling beruntung nanti soan di hadapan Allah di akhirat itu? Ketika bawa catatan apa ketika kita soan di hadapan Allah nanti? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita semuanya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung sekali. Beruntung sekali. Siapa yang beruntung sekali?
seorang yang nanti di hari kiamat, nanti dia memiliki buku catatan, yang mana dalam buku catatannya itu dia istighfar dalam lembaran dalam buku catatannya. Dia istighfar dalam jumlah yang banyak. Dia istighfar yang tidak terhitung. Karena apa? Tanda seseorang itu cinta kepada dirinya adalah mudah mulutnya, mudah lisannya ini untuk senantiasa mengakui dirinya adalah manusia yang hina, manusia yang penuh dengan kekurangan. Ketika manusia itu merasa dirinya hina, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemaksiatan, itu menumbuhkan sebuah kiat untuk diri kita membaca istighfar, kiat untuk diri kita taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya majelis Jumat, khutbah Jumat ini, kita diberikan hidayah oleh Allah, ditunjukkan jalan terbaik oleh Allah, bagaimana kita bisa bertobat kepada Allah, bagaimana bisa beramal kepada Allah, bagaimana amal-amal ibadah ini secara zahir baik dan secara batin juga baik. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia ini hidup di dunia, pasti yang dikejar adalah rahmat Allah, ridhonya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana posisi manusia dikatakan hamba terbaik, hamba terdekat, hamba yang sangat dipandang oleh Allah adalah ketika kita dalam posisi, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam posisi bagaimana Allah sangat memandang kita, Allah sangat menoleh kepada kita, Allah sangat memperhatikan kita adalah ketika kita dalam posisi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Status atau kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam posisi sujud. Sujud dalam arti adalah melakukan sholat, dan sholat itu tidak pernah dia tinggalkan. Wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima oleh Sayyidina Ali adalah, ya Ali lis sa'id salah satu alamat. Ya Ali, orang yang bahagia, orang yang beruntung, tandanya itu ada 3. Yang pertama adalah qutun halalun, rizkinya halal. Yang kedua adalah sholawatul khamsi ma'al imam, sholat 5 waktunya berjamaah. Dan yang ketiga adalah mujalasatul ulama, dengan berteman, berkawan dengan orang-orang soleh, dengan para alim, dengan para ulama, yang mana bertemannya itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini disertai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bi aslam. Wa hada man ghafara bi wargham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha adharu adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayya bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Mari kita mengangkat tangan kita, mari kita berdoa. Ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaitahu wa nasina wa alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghadana wa la su'lan illa sawwaghadana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.